Cerita diawali dengan menunjukkan seorang petinju muda bernama Kim Gun-woo. Dia adalah pemuda yang begitu kalem meskipun hampir tiap hari berlatih tinju. Gun-woo saat ini bekerja sebagai kurir, di mana dulunya dia merupakan seorang marinir ketika menjalani wajib militer. Sekarang Gun-woo tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah tiada. Namun sayangnya kehidupan Gun-woo pun juga berada di ambang kemiskinan sampai sekarang. Sebab sang ayah bukannya meninggalkan warisan, tapi malah meninggalkan hutang, bahkan uang. Takziahnya saja tidak cukup buat membayar hutang sang ayah. Hal ini menyebabkan ibunya masih harus menanggung hutang-hutang ayahnya. Setiap hari ibu Gun-woo yang bernama Soyeon itu selalu ditagih oleh para rentenir, yang otomatis membuat Gun-woo kasihan terhadap sang ibu. 저기 딱 한 달만 기다려주면 안 될까? Sementara itu, di dalam series ini diceritakan bahwa Korea Selatan juga mengalami dampak pandemi COVID-19 yang tidak main-main. Banyak sekali proyek pembangunan gedung yang terbengkalai, bahkan tak terhitung pula perusahaan konstruksi yang pada akhirnya 68% bangkrut karena proyek mereka terhenti. Salah seorang pria bernama Hong adalah CEO dari perusahaan yang juga terkena dampak pandemi. Padahal saat ini Hong tengah membangun sebuah hotel yang terpaksa berhenti akibat kekurangan dana. Maka untuk mengatasi hal itu, pada meeting malam ini Hong bertemu dengan Kim Myong-gil, yaitu pemilik perusahaan rentenir bernama Smile Capital. 죄송합니다. 좀 늦었습니다. 김명길입니다. Awalnya Hong tidak ingin bekerja sama dengan Kim, namun setelah Kim bercerita bahwa dulunya dia pernah membantu perusahaan ayah Hong, hingga Hong pun akhirnya percaya kepada Kim. Bahkan Kim juga bersedia memberikan uang sebesar 100 miliar won untuk investasi, asalkan Hong mau membangun sebuah kasino dan bar di dalam pembangunan hotelnya. 마음에서 왔습니다. 1,000억 빚이니까 1,000억 해야죠. 딱 세 가지입니다. 호텔 맨 꼭대기층에 작은 카지노 하나를 만들어 주십시오. 호텔 지하에 작은 바를 하나 차리도록 도와주십시오. 우리 호텔을 꼭 돈이 없는 사람들을 위한 무료 격리 공간으로 열어주시면 합니다. Lalu di lain tempat, Gun-woo sekarang tengah mengikuti sebuah turnamen tinju di mana dia berharap bisa menang dan hadiahnya dapat melunasi hutang-hutang ayahnya. 경기 끝났어요. 그렇죠. 저 한 방에 경기 끝났습니다. 김건우 선수가 계속해서 상대를 한 방으로 해결합니다. Dari situlah Gun-woo bertemu dengan petinju muda lainnya bernama Woo Jin, dan di sepanjang turnamen keduanya dapat mendominasi setiap pertandingan hingga mereka akhirnya bertemu di final. Namun berbeda dengan Gun-woo yang tenang, Woo Jin cenderung lebih tengil dan sok jago. Meski kenyataannya Gun-woo tetaplah juaranya. Dari turnamen ini, Gun-woo berhak mendapat hadiah uang sebesar 10 juta won, dan uang itu pun langsung digunakan Gun-woo untuk membayar sewa toko milik ibunya. Sesaat kemudian, Gun-woo menemui Woo Jin dan mengajaknya makan bersama. Tadinya Woo Jin menolak ajakan itu karena mengira Gun-woo hanya kasihan kepadanya. Namun karena Gun-woo memaksanya, Woo Jin pun akhirnya menerima tawaran tersebut. 왼손은 왜 그렇게 세? 나 오른손이 더 세. 나 폐차장에서 알바할 때 훅으로 타이어 치는 년. Dan dari sinilah persahabatan Gun-woo dan Woo Jin berawal. Mereka lantas saling menceritakan keluarga masing-masing yang otomatis membuat Woo Jin kagum karena Gun-woo hanya menggunakan sedikit uang kejuaraannya untuk dirinya sendiri, sementara sisanya langsung dia berikan untuk sang ibu. Melalui percakapan ini juga, mereka berdua akhirnya tahu kalau mereka sama-sama mantan marinir di saat wajib militer dulu. 이겨내고 이런 게 너무 좋은 거야. 야, 나도 한번 보여줄게. 3개 간다잉.
Di lain tempat anak buah Kim yaitu karyawan Smile Capital mulai mencari korban. Di sini mereka menawarkan pinjaman uang dengan bunga rendah kepada toko-toko yang sepi pengunjung gara-gara terkena dampak pandemi. Salah satu pemilik toko yang tergiur dalam tawaran tersebut adalah Soyeon. Meskipun agak curiga, namun ujung-ujungnya Soyeon tetap menyetujuinya karena memang sedang membutuhkan uang. Sementara di lain tempat Gunwo terlihat sedang berjalan menuju kontrakan Woojin dan saat itulah tanpa sengaja Gunwo melihat seorang pria yang sedang dikejar oleh seseorang misterius. Tadinya Gunwo ingin membantunya, namun tidak disangka Gunwo justru tertangkap oleh orang misterius itu yang rupanya seorang perempuan bernama Hyunju. 그 새끼 가짜야. 도와주려고요. 모르면 나대지 마. Hyunju ini ternyata seorang karyawan dari seorang kakek-kakek yang mari kita sebut saja dia kakek Choi. Kakek Choi adalah pebisnis yang bergerak di bidang perutangan namun berbeda dengan rentenir konvensional pada umumnya. Justru kakek Choi meminjamkan uangnya tanpa bunga sepeser pun, bahkan tak jarang pula uang itu pun tidak dibayar. Karena tujuan kakek Choi sebenarnya hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena kebiasaan ini pun membuat Hyunju merasa kesal karena kalau itu terjadi terus-menerus bisnis kakek Choi tidak akan mendapat keuntungan. Namun sebaliknya, kakek Choi justru meminta Hyunju agar tidak terlibat masalah apapun lagi. Kakek Choi jadi sangat khawatir ketika melihat tangan Hyunju terluka. Untuk itu kakek Choi menelepon mantan anak buahnya yang bernama Moon Gwang-mu supaya mencari bodyguard yang cocok untuk menjaga Hyunju. 경호에 능하고 그래 부탁 좀 할게. 예, 충성. Sementara di lain tempat Kim dan para petinggi Smile Capital malam ini sedang berpesta setelah mereka berhasil memikat Hong dan kini saatnya merayakan bersama. Rupanya salah satu karyawan perusahaan Hong telah berkhianat dan dari dirinya lah Kim bisa bertemu dengan Hong. Sebagai imbalannya Kim memberinya emas batangan karena selain mempertemukan Kim dengan Hong, dia juga berhasil meyakinkan wali kota untuk membangun kasino dan bar di dalam hotel milik Hong. 전화해서 그거 갖고 좋은 애들 열 때 보내라고 하고. 대표님께서 다 생각이 있으시겠지. 어디부터 칠래? Dan di saat yang bersamaan, anak buah Kim yang kali ini dipimpin oleh orang kepercayaan Kim bernama Junmin mulai beraksi. Mereka mendatangi kedai Soyeon untuk menagih hutang dan ternyata di dalam kontrak yang ditandatangani oleh Soyeon kemarin tertera bahwa pihak yang berhutang harus membayar 10% dari pinjamannya dalam kurun waktu 24 jam. Soyeon yang tidak mengetahui hal-hal itu otomatis terkejut, sementara Junmin menganggap Soyeon mengingkari janji. 경찰 부를 거예요. 사장님가 다 멈췄어. Soyeon pun panik dengan sangat ketakutan. Soyeon langsung menelepon putranya yang saat ini masih berada di luar. Gunwo sendiri begitu mendapat telepon dari sang ibu, tentu saja langsung berlari pulang karena dia harus menolong ibunya yang ada di kedai miliknya. Maka begitu tiba di kedai sang ibu, Gunwo langsung menghajar semua anak buah Smile Capital. Namun tidak disangka, tiba-tiba Kim datang bersama orang kepercayaannya yang lain, yaitu Inbeom. Gunwo pun ingin menghajar Inbeom juga, tapi ternyata Inbeom adalah orang yang sangat kuat, dan hal inilah yang membuat Gunwo sampai kewalahan. Dalam waktu singkat, Gunwo pun bisa takluk di hadapan Inbeom. Namun karena Kim melihat Gunwo yang sangat tangguh, Kim berniat untuk merekrut pemuda itu ke dalam timnya. Akan tetapi, Gunwo menolak tawaran itu dengan kasar yang membuat Kim sangat tersinggung.
Maka tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Kim langsung menggores luka yang dalam di wajah Gunwo. Sesaat kemudian, gara-gara kejadian itu, Gunwo langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat 30 jahitan di wajahnya. Dokter bahkan menyarankan supaya Gunwo dioperasi agar lukanya tidak membekas. Akan tetapi, dengan berat hati Gunwo menolaknya karena dia tidak punya uang, sedangkan Woo-jin menyarankan Gunwo supaya melaporkan serangan ini kepada polisi. Namun sialnya, Gunwo ternyata sudah diancam oleh Kim yang akan menghabisi ibunya jika Gunwo menyebarkan masalah ini ke pihak lain. 왜? 신고하면 네 엄마 죽어. Sementara itu Woo-jin dan Gunwo sama-sama meneliti kontrak perutangan dari Smile Capital. Dan disitulah mereka menyadari adanya tulisan yang sangat kecil tentang pinjaman yang bunganya bisa mencekik leher karena berlipat ganda setiap minggunya. Gara itu sekarang Gunwo harus membayar utang tersebut dari yang awalnya cuma 50 juta won menjadi 100 juta won. 형이 사줄게. 뭐 먹고 싶어? 꽃등심. Maka sebagai sahabat Woo-jin mencoba membantu Gunwo dengan meminjam uang kepada mantan bosnya dulu. Awalnya Gunwo dan Woo-jin merasa begitu senang karena mantan bos Woo-jin bersedia memberikan pinjaman 100 juta won. Namun ternyata dia mengajukan syarat, yaitu Gunwo dan Woo-jin menjadi debt collector yang otomatis langsung ditolak oleh Gunwo dan Woo-jin karena itu adalah riba. 스마일 캐피탈 돈 빨리 못 갚으면 진짜 죽어. 일수하면 사람들 때리는 거 아니야? 아이씨, 장난치냐? 또 봐요. Sementara di tempat lain, Hyunju sedang mengintai pergerakan anak buah Kim. Ternyata mereka melapor kepada Junmin dan menyerahkan uang hasil dari para rentenir di Korea. Dan sekarang Hyunju yang sekarang mulai mengerti para karyawan di Smile Capital itu telah mencuri identitas yang berasal dari tunawisma. Sehingga yang dicatat di hutang rentenir adalah orang lain yang tidak tahu apa-apa. 목표하신 금액에 맞출 수 있도록 일 열심히 하겠습니다. 만들어 가겠습니다. Kembali lagi dengan Woo-jin dan Gunwo yang kebetulan bertemu dengan Mu Gwangmu. Karena Gwangmu teringat dengan pesan kakek Choi yang memintanya mencari bodyguard buat Hyunju, Gwangmu seketika menyuruh Gunwo dan Woo-jin untuk menemui kakek Choi secara langsung. Karena menurutnya, kakek Choi pasti akan memberikan pinjaman yang diinginkan oleh Gunwo. 대출이 좀 필요해서 연락드렸습니다. 그 중학교 자퇴해서 면제 받았다고 했던 것 같아요. 부산 호랑이 같은 분이지만 진짜 정말 님이 해병이시냐고? 예. 뭐라는 거야? 주민번호 적어. Keesokan harinya Gunwo dan Woo-jin akan bertemu dengan kakek Choi di sebuah restoran sushi yang dijaga dengan sangat ketat. Dan ternyata hanya Gunwo lah yang mendapat kesempatan wawancara yang hal itu Gunwo merasa antusias sekaligus tegang. Namun akhirnya Gunwo menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dengan sang ibu dan hal itu membuat kakek Choi ikut merasa iba. 도와주겠다고 생각하고 좋은 마음으로 이겨내자고 한 말이야. 죄송합니다. 제가 말주변이 조금 부족합니다. Setelah wawancara, Gunwo yakin bahwa dirinya akan diterima oleh kakek Choi yang padahal tanpa dia tahu kakek Choi justru merasa ragu karena berpikir jika Gunwo adalah orang yang terlalu pendiam. Meskipun di sisi lain kakek Choi juga menyukai sifat Gunwo yang sangat gigih. Lalu pada malam itu Gunwo makan malam di rumah bersama sang ibu dan juga Woo-jin. Lalu tiba-tiba saja seseorang datang ke rumah Gunwo lalu memberinya uang 100 juta won yang tentu saja Gunwo merasa bingung. Hingga orang itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang suruhan dari kakek Choi. Ternyata kakek Choi telah menerima Gunwo menjadi karyawannya dan uang 100 juta won itu merupakan gaji Gunwo selama 2 tahun. Hal itu tentu saja membuat Gunwo sangat senang karena akhirnya dia bisa melunasi hutang ibunya di Smile Capital. 엄마가 너무 미안해. 코로나 끝나고 다시 운동하면 돼, 엄마. 괜찮아. 좋은 일이잖아.
Di lain tempat, Hong kembali mengadakan pertemuan dengan Kim. Namun kali ini, Hong tidak sendirian, dia ditemani oleh sepupunya yang merupakan anggota dari kepolisian. Kim pun juga tidak sendiri, dia ditemani oleh tangan kanannya yang merupakan mantan anggota polisi bernama Jang Do. Maka begitu melihat Hong yang ditemani polisi, Jang Do langsung mengingatkan bosnya untuk berhati-hati. 경찰대 수속주로 무슨 일 있어도 참아. 알았지? Sebenarnya dari awal Hong tidak pernah percaya kepada Kim. Oleh karena itu malam ini Hong menjamu Kim dengan minum amer bersama-sama. Dan tujuannya supaya mereka bisa berkata jujur mengenai tujuan masing-masing. Dan di saat mulai kobam, Hong mengaku bahwa dia telah mencari tahu tentang Smile Capital yang tidak punya uang 100 miliar won. Bahkan Hong juga berkata bahwa tidak lagi membutuhkan Kim karena sudah mendapat 100 miliar won dari pihak lain. 근데 별로 가족 이름으로 장난치면 그때 죽어. 아, 대표님 그래도 좋게 보려고 했는데. Sedangkan di lain tempat, Gunwoo sekarang mulai menjalani hari pertamanya sebagai karyawan kakek Choi. Namun rupanya bukan cuma Gunwoo yang menemui kakek Choi. Woojin juga mengikuti Gunwoo dan berharap kakek Choi akan merekrutnya juga. Akhirnya karena kakek Choi adalah orang yang sangat baik, beliau pun mengizinkan Woojin ikut bekerja sama dengan Gunwoo. Namun yang mengherankan, walaupun kakek Choi sudah menggaji Gunwoo selama 2 tahun, Gunwoo belum benar-benar diterima menjadi karyawannya. Kakek Choi justru meminta Gunwoo untuk bertemu dengan Hyunju dan harus bisa mengambil hatinya supaya bisa diterima bekerja di sana. 꼭 같이 붙어 다녀라. 네. 점심 맛있는 거 사 먹어. 감사합니다. 화이팅. 화이팅. Sambil menunggu kedatangan wanita itu, Gunwoo dan Woojin pun melihat-lihat toko buku milik kakek Choi. Dan pada saat itulah, tanpa sengaja Woojin menjatuhkan salah satu buku dari rak yang ternyata berisi uang miliaran won yang otomatis membuat keduanya sangat terkejut. Tidak lama kemudian, Hyunju menemui Gunwoo dan juga Woojin. Tapi sudah dari awal Hyunju menolak kedatangan 2 petinju muda ini karena merasa tidak membutuhkan bodyguard. Namun Woojin tetap berusaha meyakinkan Hyunju. Sementara Gunwoo lebih kaget lagi karena dulu dirinya dengan Hyunju pernah bertemu dan dia pun memohon kepada Hyunju supaya bisa diterima bekerja di bawah perintah kakek Choi. 한 번만 부탁드릴게요. 오늘 사장님이 오전에 주신 돈으로 갚았습니다. 일단 일어나세요. 밥이나 먹죠. Tadinya, Hyunju memang menolak Gunwoo dan Woojin, namun ketika Gunwoo menceritakan masalahnya dengan Smile Capital, Hyunju pun jadi merasa tertarik. Bukan karena dia bersimpati kepada Gunwoo, tapi karena saat ini Hyunju masih mengintai kelompok Smile Capital dan ingin menggali informasi yang lebih dalam tentang perusahaan mencurigakan tersebut. Hingga akhirnya Hyunju mengajak Woojin dan juga Gunwoo untuk mengawasi pergerakan perusahaan itu karena ternyata Hyunju saat ini tengah mengincar Junmin. 알아요? 알죠. Di malam harinya, Hyunju, Gunwoo dan juga Woojin mengikuti mobil karyawan Smile Capital menuju kepada sebuah mall yang sudah tutup. Rupanya di tempat itu terdapat para tunawisma yang sedang tidur bergeletakan. Gunwoo dan Woojin pun menyusup untuk mencari informasi, sementara Hyunju hanya menunggu di dalam mobil. Dan dari hasil pengamatan, mereka bisa disimpulkan kalau karyawan Smile Capital sengaja mengiming-imingi para gelandangan ini dengan program bantuan dari pemerintah. Dan dengan begitu, mereka bisa mendapatkan identitas para tunawisma ini. 사람들끼리 도우라고 정부에서 만든 단체인데 10만 원 구조금도 우리가 대신 다 받아다 드려요. 여기. Namun sialnya di tengah-tengah penyelidikan ini, Gunwoo tidak tega melihat seorang tunawisma lanjut usia yang disiksa oleh mereka. Gunwoo pun berusaha membantu kakek tersebut dan menghajar orang dari Smile Capital itu. Dan tanpa diduga, karyawan Smile Capital ini merupakan pria yang dulunya dikejar oleh Hyunju. Jadi begitu melihat topi Gunwoo yang sama persis dengan yang dipakai Hyunju, dia menyimpulkan kalau Gunwoo pasti punya hubungan dengan orang yang dulu mengejarnya itu. Maka pria itu pun langsung kabur, sementara Gunwoo langsung menyelamatkan kakek tunawisma ini.
Sementara itu Hyunju sangat kesal karena preman yang dia incar telah kabur. Hyunju menganggap Gunwo dan Woojin telah mengacaukan rencananya, membuat Hyunju tidak ingin lagi bekerja sama dengan mereka. Woojin pun berusaha menjelaskan kejadian ini kepada Hyunju, tapi perempuan itu tidak menggubrisnya. Sampai akhirnya Gunwo menunjukkan luka di wajahnya yang diakibatkan oleh bos Smile Capital. Yang pada akhirnya gara-gara tindakan Gunwo ini, Hyunju kembali berubah pikiran dan dia pun meminta Gunwo dan Woojin untuk datang kembali besok hari, yang itu berarti mereka batal dipecat. Namun rupanya kejadian itu masih berbuntut panjang. Pria yang diincar Hyunju ini adalah Yang Jae-myung dan dia langsung melaporkan serangan Gunwo semalam kepada Junmin. Jae-myung curiga jika selama ini dia dibuntuti dan orang yang membuntutinya adalah suruhan dari kakek Choi. Karena Jae-myung adalah salah satu klien kakek Choi yang berhutang dan tidak mau membayar. 쪽에서 얼마 전에 돈을 받으러 왔더라고요. 그 돈 받으러 온 새끼가 이 빨간색 고양이. 아닙니다. 똑같습니다. Maka esok harinya, Junmin dan Jae-myung mendatangi toko buku milik kakek Choi. Untungnya Yeonju yang berjaga di CCTV langsung mengetahui hal itu sehingga dia bisa mengantisipasinya. Setelah itu Hyunju menyuruh Woojin menutup toko dan mematikan semua lampu sehingga Junmin dan Jae-myung tidak menemukan apapun kecuali toko yang sudah tutup. Kedatangan Jungmin dan Jae-myung hari ini pun membuat Hyunju curiga. Awalnya Hyunju mengira kalau kedatangan anak buah Smile Capital karena mereka berhasil mengikuti Gunwo dan Woojin. Namun sesaat kemudian, Gunwo menyadari kalau kedatangan mereka itu berasal dari topi Gunwo yang sama persis dengan milik Hyunju. Padahal topi itu dia beli karena baru ada diskonan di Shopee pas 1/1 kemarin. 그때도 그 모자 쓰고 있었죠. 아, 네. 리셔터는 알루미늄이 아니라 강철로 특수 제작했어요. Tidak lama setelah itu, kakek Choi datang dan langsung memarahi Hyunju yang masih berurusan dengan Smile Capital. Hyunju pun menjelaskan alasannya bahwa Smile Capital sudah memakan banyak korban. Salah satunya adalah Gunwo yang wajahnya dirusak oleh bos Smile Capital itu sendiri. Hingga akhirnya kakek Choi penasaran siapa pemilik perusahaan itu sebenarnya. Yang sangat disayangkan Gunwo sendiri tidak tahu siapa namanya kecuali dia mengingat ada bekas luka yang di wajahnya. 자국이 있었어요. Di lain tempat, si bos Smile Capital alias Kim mulai bergerak untuk balas dendam terhadap Hong. Rupanya dia sangat kesal dan merasa tersinggung setelah Hong memutuskan kontrak kerjasama di antara mereka berdua. Maka dengan kejamnya, Kim mengirimkan anak buahnya untuk menghampiri, kemudian menghabisi Hong. Pasukan anak buah Kim itu dipimpin oleh Jang Do dan karena sama-sama tidak punya hati seperti bosnya, Jang Do langsung mengancam Hong untuk menyiksanya sampai tewas. Begitu diancam seperti itu, tentu Hong tidak berdaya. Dia sangat tidak siap atas serangan ini sehingga tidak bisa melawan anak buah Kim. Di sisi lain, Jang Do terus mengancam Hong untuk menyebarkan video kelemahan Hong yang bisa merusak citra perusahaan Hong. 자, 우리 홍 회사님 벗어봅시다. Sementara itu kakek Choi rupanya mencari informasi pemilik Smile Capital berdasarkan keterangan dari Gunwo dan terkejutlah dia karena ternyata bos Smile Capital adalah Kim Yong-gil, mantan anak buahnya dulu saat kakek Choi mengelola perusahaan lintah darat. Ternyata dulunya kakek Choi pernah memiliki perusahaan rentenir, namun kakek Choi memutuskan untuk menutupnya dan setiap karyawan dia beri pesangon tahunan, sedangkan hutang yang dia pinjamkan untuk para kliennya dianggap hangus begitu saja. 내가 알아서 할 거야. Dan pada suatu malam yang tenang, satpam di kantor Choi tiba-tiba menelepon karena menemukan adanya penyusup yang masuk ke kantor mereka. Kakek Choi pun segera pergi ke kantor dan menemukan In Beom bersama satu orang lainnya sedang membongkar berangkas. 야, 어떡하라고?
In Beom pun berhasil mendapatkan uang emas dan surat-surat berharga yang bernilai miliaran won. Namun pada saat itulah kakek Choi datang dan langsung menghajar In Beom. Tadinya In Beom berhasil dilumpuhkan, namun sialnya ketika kakek Choi akan menyerang satu orangnya lagi, tiba-tiba saja seseorang justru ingin menghabisi Choi dan orang itu adalah Kim. Pada saat itulah semasa kakek Choi masih sehat dan bugar, dia berhasil mengalahkan Kim dan melukai wajah pria itu hingga meninggalkan bekas yang sangat dalam. Namun sialnya In Beom berhasil bangkit dan langsung menyerang kakek Choi. Akibat dari peristiwa itulah kakek Choi menjadi lumpuh. Tadinya In Beom dan Kim mengira kalau kakek Choi sudah tewas, tapi nyatanya kakek Choi bisa melarikan diri. Sedangkan Kim berhasil membawa seluruh harta milik kakek Choi yang tersisa, kemudian membakar semua kantor kakek Choi untuk menghilangkan jejak. Dan begitulah kisah masa lalu kakek Choi dan Kim. Dan sekarang ini kakek Choi berniat memindahkan semua isi toko bukunya karena ia yakin kalau Kim pasti mengirimkan anak buahnya untuk mengawasi perusahaannya. Namun satu hal yang paling penting adalah Hyunju. Untuk itu kakek Choi meminta Hyunju untuk menghindari Jae-myung karena kakek Choi tahu seperti apa sadisnya Kim jika ada sesuatu yang berurusan dengannya. Sementara itu, Kim dan In Beom kini mendatangi brankas emas milik Kim dan di tempat penyimpanan itu terdapat sekitar 160 batang emas dengan harga setiap batangnya sebesar 500 juta won. Dan saat itu Kim sudah berencana seandainya bisnisnya gagal dia akan kabur ke Vietnam. Dengan membawa emas-emas tersebut, dia sangat yakin dengan jumlah aset sebanyak itu, dia bisa hidup bagaikan raja di negeri orang. 너랑 나랑 이거 들고 공방. Sementara di lain tempat, Hyunju dan teman-temannya tetap melakukan pengintaian terhadap pencurian identitas tunawisma. Bahkan mereka bertiga sudah siap untuk menangkap dan menginterogasi Jae-myung. Namun sialnya, para preman Smile Capital ini sudah lebih dulu menyiapkan sebuah rencana. Hyunju yang melihat temannya dikepung oleh para preman langsung panik dan menghubungi kakek Choi untuk meminta bantuan. Untuk itu, kakek Choi pun segera menelepon anak buahnya yang lain untuk membantu Hyunju. Sementara itu, Gunwo dan Woojin hampir mengalahkan semua preman itu hanya dengan tangan kosong. Hingga sesaat kemudian, Hyunju turun tangan dan ikut membantu mereka berdua.
Akhirnya berkat sedikit bantuan dari Hyunju, mereka bertiga pun berhasil lolos dari kepungan preman itu. Kemudian mereka melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Tapi sialnya, tanpa Gunwo tahu, Jae Myung bersama dua temannya diperintahkan untuk menculik Soyeon, ibunya yang sedang berada di rumahnya. Namun untungnya Soyeon berhasil diselamatkan oleh seseorang misterius yang langsung melumpuhkan Jae Myung dengan sangat sadis. Dan di saat yang bersamaan, orang suruhan kakek Choi berhasil tiba di lokasi tempat Hyunju diserang. Namun Hyunju dan dua temannya sudah melarikan diri lebih dulu. Sementara itu, orang misterius yang menyelamatkan Soyeon ternyata orang suruhan kakek Choi. Dan sekarang Soyeon berada di rumah kakek Choi sampai kondisinya benar-benar aman. 엄마 이마 왜 그래? 나 얼굴이 내려가자. Dan akibat dari peristiwa ini pun kakek Choi memarahi semua anak buahnya, terlebih lagi karena sangat khawatir terhadap Hyunju. 당분간 거기 계시는 게 훨씬 안전해. Setelah itu kakek Choi meminta muda-mudi ini untuk tidak mengurusi masalah Smile Capital karena sekarang sudah saatnya kakek Choi turun tangan untuk membalaskan dendamnya terhadap Kim. Tidak ada yang menduga bahwa ternyata kakek Choi telah menyimpan permasalahan ini sejak lama. Jadi sekaranglah saatnya menunjukkan taringnya lagi di hadapan Kim yang sangat kejam itu. Sementara itu keesokan harinya Kim mendatangi rumah sakit untuk melihat anak buahnya yang terluka parah. Di sisi lain Kim juga mencari tahu siapa yang telah melukai anak buahnya seperti ini. Sayangnya tidak ada yang tahu mengenai orang misterius itu kecuali keahlian orang ini dalam menggunakan pisau. 칼을 정말 잘 쓰더라고요. Orang misterius yang dimaksud adalah anak buah kakek Choi yang bernama Hwang Yangjung. Hwang sendiri merupakan pemilik restoran sushi yang dulu pernah menjadi tempat interview kakek Choi terhadap Gunwo dan karena dia adalah chef sushi. Itulah kenapa dia ahli menggunakan pisau seperti yang diceritakan oleh anak buah Kim. Hwang lantas memulai pergerakan sesuai tugas dari kakek Choi. Namun dia tidak sendirian. Hwang akan ditemani oleh anak buah kakek Choi yang lain, yaitu Do Yuyong yang kemarin berniat membantu Hyunju. Mereka lantas berdiskusi sambil mempelajari orang-orang yang ada di Smile Capital. Mereka pun bisa menguliti Junmin yang merupakan kepala divisi penjualan dan Jang Do yang merupakan kepala divisi perencanaan di Smile Capital. Bisa dibilang salah satu alasan kenapa Smile Capital tidak pernah berurusan dengan hukum adalah kehadiran Jang Do sebagai mantan anggota kepolisian. 500억은 될 걸. 장도랑 거미가 잠복해서 싹 다 빼와. Setelah melalui diskusi yang panjang, Hwang dan Doyong pun akhirnya berbagi tugas. Hwang akan menangkap Jang Do, sementara Doyong akan menangkap Jungmin. Namun, sebelum itu mereka harus menuruti perintah kakek Choi yang ingin memindahkan semua uangnya dari toko buku itu. Maka sesuai dengan jumlah anak buah Choi yang tersisa, Hwang memerintahkan Hyunju, Ganwo dan Woojin yang melakukannya karena dia yakin kalau anak-anak muda ini bisa melaksanakan perintah ini. 애들이 현금을 옮기는 건 어떨까요? 30명을 밀어버렸어요. 바싹이 움직이면 괜찮을 것 같습니다. 애들 한번 믿어보시죠. Maka 2 hari kemudian, Hyunju, Ganwo dan juga Woojin mulai bergerak untuk memindahkan uang milik kakek Choi. Mereka menyiapkan segalanya sampai tidak menyadari kalau pergerakan mereka tengah diikuti oleh beberapa orang. Dan begitu tiba di lokasi, Hyunju langsung membagi tugas sampai membuat mereka bertiga harus terpisah. Sialnya di antara mereka tidak ada yang tahu kalau sebenarnya para musuh sedang mengintai dari luar. Dan sesaat kemudian baru Hyunju yang menyadari serangan itu. Dia pun berniat mengingatkan Gunwo dan Woojin. Tapi sayangnya semua sudah terlambat karena Hyunju juga menjadi incaran.
Sementara itu Gunwo dan Woo-jin yang berada di gudang tiba-tiba saja harus berhadapan dengan In-beom. Namun karena In-beom sangat kuat, Gunwo dan Woo-jin justru kewalahan menghadapinya. Beberapa saat kemudian, In-beom benar-benar menunjukkan kekuatannya dan dalam waktu singkat Gunwo dan juga Woo-jin hampir menelan kekalahan hingga akhirnya sementara itu di tempat yang berbeda, Hyunju berhasil melumpuhkan Jang-do kemudian melarikan diri. Setelah itu Hyunju menyusul kedua temannya yang masih berada di gudang. Untungnya Gunwo dan juga Woo-jin sudah berhasil mengalahkan In-beom sehingga mereka bisa langsung pergi. Namun di saat mereka kembali, Ereka pun menyadari kalau Jang-do yang tadi sudah diborgol rupanya bisa kabur tanpa jejak. Tidak disangka, Jang-do yang kabur itu ternyata melapor kepada Kim bahwa dia diserang. Kim yang pada dasarnya tidak punya rasa belas kasihan pun tidak mau tahu soal itu. Dia hanya ingin Jang-do melaksanakan tugasnya, sehingga Jang-do memanggil teman-temannya untuk melumpuhkan perusahaan kakek Choi. Sedangkan di sisi lain, Hyunju, Gunwo, dan juga Woo-jin harus bergerak cepat untuk memindahkan uang bosnya. Mereka tidak bisa berlama-lama di sini karena mereka yakin kalau pasukan Kim akan datang. Dan benar saja begitu, mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh banyak pasukan. Namun lagi-lagi Hyunju menyadari kalau mereka tidak punya banyak waktu. Dia tahu kalau mereka bertiga harus segera menyelesaikan tugas ini. Beruntungnya, berkat kecerdikan Hyunju, mereka berhasil menyingkirkan Jang-do dan sekarang posisi mobil Gunwo berada di paling depan karena dia membawa uang paling banyak. Sementara Hyunju dan Woo-jin berada di belakang untuk menghambat pergerakan pasukan Kim. Namun sayangnya saking banyaknya pasukan yang mengejar mereka, Hyunju sekali lagi harus melakukan hal nekat supaya bisa selamat dari orang-orang ini. Namun sialnya, di saat Hyunju berhasil menjatuhkan satu mobil, pergerakannya dengan Woo-jin justru terhalang. Dan untuk itu, tanpa banyak pilihan, Hyunju dan Woo-jin akhirnya memutuskan untuk berlari menyusul Gunwo yang tengah menunggu mereka di depan. Dan sialnya itu pun tidak cukup. Hyunju dan Woo-jin yang berlari sambil membawa tas berisi emas ternyata merasa terlalu berat, sampai akhirnya mereka terpaksa membuang tas itu supaya bisa berlari lebih cepat. Namun meskipun mereka bertiga berhasil kabur, Hyunju tetap merasa gagal karena hanya bisa membawa sisa uang milik kakek Choi. Padahal menurut kakek Choi sendiri tidak ada yang lebih penting dibandingkan keselamatan Hyunju dalam misi berbahaya ini. 너 진짜 안 다쳤지? Sementara itu Kim lama-lama curiga kalau semua serangan ini berasal dari kakek Choi. Kim juga sangat yakin jika anak buah kakek Choi yang bernama Hwang juga pasti melakukan pergerakan. Dan untuk itu Kim memerintahkan Jang-do untuk menjaga Jungmin karena kemungkinan besar Jungmin akan menjadi incaran Hwang. 신상 털었을 수도 있어. 쟨 모르는 게 약이다. Lalu keesokan harinya, Hyunju, Gunwo, dan juga Woo-jin pergi ke restoran sushi milik Hwang karena sudah dijanjikan menu makanan spesial. Disitulah terkuak bahwa Hwang juga dulunya mantan marinir yang merupakan senior Gunwo dan Woo-jin. Namun yang terpenting saat ini, mereka pun segera membagi tugas untuk mengalahkan pasukan Kim. Hwang lantas mengajak Gunwo dan Woo-jin untuk menangkap si Jang-do, sedangkan Du-yong dan Hyunju akan menangkap Jungmin. 우리가 영업이사 치는데 깡패들이 있으면은 눈치챘다는 거야. 양쪽으로 나뉘어서 동시에 쳐야 돼. 애들 내가 데리고 갈게. 병원에서 필요할 수도 있어.
Maka dari itu dalam waktu yang sangat singkat ini, Hwang segera melatih anak-anak muda ini sebagai persiapan misi kali ini. Kalau Gunwo dan Woojin akan dilatih cara menggunakan pisau, sedangkan Hyunju dilatih menggunakan senjata saat tengah berkendara. 사실 이 칼은 손잡이와 칼날 사이에 방패가 없어. Dan pada malam harinya, anak buah kakek Choi ini pun mulai bergerak dan sudah seperti yang Kim prediksi, Jae-myung diam-diam diikuti Du-yong dan Hyunju. Mereka berdua mengintai Junmin dari sekitar apartemen sebelum Junmin pulang ke sana. 여기서 대기하자. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Junmin pulang. Seharusnya Hyunju dan Du-yong bisa langsung waspada. Namun sialnya Du-yong tiba-tiba ditelepon istrinya yang sedang hamil dan ngidam pengen Indomie soto sehingga mengakibatkan Du-yong kehilangan fokus untuk sesaat. Hyunju memberi informasi bahwa Junmin tidak sendirian. Namun karena Du-yong tidak mendengar perkataan Hyunju, dia langsung menyerang Junmin. Gara-gara salah perhitungan ini, otomatis Du-yong langsung dikeroyok oleh pasukan Kim. Tapi untungnya Hyunju bisa segera menolong Du-yong dan mereka pun berhasil melarikan diri. Di lain tempat yang Hwang Gunwo dan juga Woojin sudah bersiap di rumah sakit untuk menaklukkan Jang-do. Dan karena mereka berhasil menyelinap tanpa Jang-do tahu, dalam waktu cepat Jang-do berhasil ditangkap. Jang-do kemudian dibawa ke markas untuk diinterogasi, dan karena interogasi ini tidak mungkin berjalan dengan mudah, Ganwo dan Woojin diperintahkan untuk mencari air dan garam. Sementara Hyunju masih terlihat syok karena tak percaya bahwa Du-yong telah membunuh Junmin tanpa sengaja. Sesaat kemudian Jang-do yang sudah dalam posisi terikat mulai diinterogasi. Sedangkan kakek Choi yang masih dalam perjalanan sengaja menyuruh Hyunju untuk menyaksikan penyiksaan tersebut. 현주도 보라고 하시는데? Padahal saking kejamnya Hyunju, Gunwo dan juga Woojin tidak ada yang sanggup melihatnya. Karena sebagai orang awam mereka tidak pernah tahu bagaimana dunia gangster ini bekerja. Sampai beberapa saat kemudian, kakek Choi datang dan menjelaskan seperti itulah konsekuensi hidup di dunia hitam, di mana harus berani mati ketika mengalami kekalahan. 명길이랑 너희가 그래 고맙다. 시간이 두 가지가 필요해. Tak lama setelah itu, kakek Choi bertemu langsung dengan Jang-do yang masih tidak mau buka mulut. Hingga pada akhirnya kakek Choi menjelaskan alasannya memilih Jang-do sebagai targetnya. Karena dia yakin kalau Jang-do sebenarnya tidak loyal 100% terhadap Kim yang kejam itu. Kakek Choi bahkan tahu kalau Jang-do aslinya berniat kabur ke Asia Tenggara. Begitu mendapatkan uang dari Kim, 그래야지 가오가 안 빠지니까 동남아로 도망치면 돼. Untuk itu, seandainya Jang-do masih saja tutup mulut, kakek Choi mengancam akan mengirim foto Jang-do kepada Kim. Dia sangat tahu kalau Kim pasti akan sangat kesal saat mengetahui anak buahnya berhasil ditangkap. Tak hanya itu, Kim menilik sifat yang tak punya rasa kasihan. Kalaupun Jang-do dibebaskan sekarang, dia pasti akan mati di tangan Kim. Kakek Choi kemudian memberi tawaran untuk mengirim Jang-do ke luar negeri sekaligus menanggung biaya hidupnya di sana. Dan yang paling penting, kakek Choi menjamin kalau Kim tidak akan mencari Jang-do sampai ke sana. Dan akhirnya kakek Choi pun tahu
kalau Jang Do bertugas untuk memastikan semua tindakan Kim tidak akan terendus polisi. Bahkan kalaupun bisa diselidiki, Kim tidak akan mungkin tiba-tiba diseret jadi tersangka. Jang Do juga memberitahu kalau Kim punya berangkas rahasia yang bisa diledakkan dalam keadaan darurat untuk menghilangkan jejak. Selain itu, saat ini Kim sedang berencana merebut pembangunan hotel dari perusahaan Hong untuk sebuah kasino dan bar. Dan sebagai ancamannya, Kim telah menyimpan video Hong yang akan tersebar jika Hong menolak kerjasama itu. 한 가지만 더 묻자. 인범이로 형제체로 맡기는 건 확실합니다. Sementara itu, di lain tempat, Kim dan anak buahnya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa CCTV dan menyelidiki penculikan Jang Do. Namun karena tidak terlihat jelas siapa pelakunya, Kim ingin melihat CCTV yang ada di jalanan. Tapi petugas rumah sakit menyarankannya untuk minta akses pada polisi dulu. Tapi Kim tidak pernah sabar. Malam ini juga dia tiba-tiba mendatangi Hong dan mengancamnya supaya bisa bertemu dengan sepupu Hong yang merupakan seorang polisi, yaitu Min Ganyong. Kim bahkan hanya memberi waktu 5 jam bagi Gangyong, dan jika Gangyong tidak segera menemukan pelaku pengeroyokan anak buahnya, Kim akan menyebar video Hong ke sosial media dan akan dibikinin live YouTube di channel Shabira Movie untuk nonton bareng video itu. 네 동생 스트립 쇼는 인터넷에 뜬다. 뭐야? Di sisi lain, kakek Choi dan Hyunju akhirnya pulang setelah menginterogasi Jang Do. Di sini kakek Choi berjanji akan mengajak Hyunju berlibur ke Roma setelah semua permasalahan ini selesai, karena baginya Hyunju layak mendapatkannya setelah bekerja keras untuk kakek Choi. 우리 이거 마치고 다 같이 가자. Malamnya kakek Choi dan semua anak buahnya pun berpesta. Mereka merayakan keberhasilan ini dan berpikir kalau Kim sudah bisa dikalahkan. Namun dari semua kebahagiaan ini, Ganwo rupanya tidak suka minum amer. Dia ingin menjaga tubuhnya dari minum-minuman haram penambah dosa karena dia adalah seorang atlet. Beberapa saat kemudian, Duyong dan Hwang berada di luar sambil mengobrol. Mereka berdua saling mengingat masa lalu. Tapi tiba-tiba Duyong ditelepon oleh istrinya, dan saat itulah Hwang baru tahu kalau Duyong sudah menikah, bahkan akan menjadi seorang ayah. Padahal jika kakek Choi tahu kalau Duyong sudah menikah, Hwang yakin jika kakek Choi akan melarang Duyong mengikuti misi berbahaya ini. Untuk itu Hwang langsung menyuruh Duyong pulang demi menemani istrinya yang tengah hamil tua. 그럼 나오지 말라 그랬을 거 아니야. 들어가라고. Sementara itu, kakek Choi yang saat ini sedang bersama Ganwo akhirnya bercerita kenapa dia sangat menjaga Hyunju seperti cucunya sendiri. Ternyata dulunya orang tua Hyunju tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri akibat terlilit hutang kepada lintah darat. Jadi karena kakek Choi tidak tega meninggalkan Hyunju sendirian, dia pun merawat Hyunju dan membawanya ke asrama yang dia miliki. Sekarang dengan adanya Gunwo dan Woojin, kakek Choi merasa berterima kasih karena pada akhirnya Hyunju bisa menjadi wanita yang ceria. Untuk itu kakek Choi akan membangun sebuah arena tinju pribadi untuk latihan Ganwo. Bahkan sudah mengikhlaskan 100 juta won untuk Ganwo, yang membuat Gunwo berjanji akan menyelesaikan misi penangkapan Kim. 임대료 무료. 감사합니다, 사장님. 어때? 네. Sementara di lain tempat, Gangyong telah menemukan titik terakhir di mana Duyong dan Hyunju membunuh Junmin. Gangyong lantas segera melaporkannya kepada Kim. Dan begitu mendapatkan informasi ini, Kim dengan cepat menuju lokasi tersebut bersama para pasukannya, yang ternyata merupakan lokasi di mana Jang Do disiksa oleh kakek Choi. Pada saat itulah anak buah Kim berhasil menemukan KTP Duyong yang ketinggalan di lokasi. Maka tanpa basa-basi Kim dan pasukannya langsung menuju rumah Duyong yang saat ini masih tertidur bersama istrinya.
Anak buah Kim ini berusaha mencari tahu di mana Duyong dengan berpura-pura ingin bertamu dan bertepatan dengan istri Duyong yang ingin membuka rumahnya kalau itu adalah anak buah Kim yang tengah mencarinya. Oleh karena itu Duyong meminta istrinya untuk berada di kamar saja dan langsung menelpon polisi. 내가 나중에 설명할게. Beberapa saat kemudian setelah memastikan kalau istrinya aman, Duyong pun segera menghadapi para pasukan Kim yang mulai memasuki rumahnya dan dengan cepat pertarungan pun dimulai. Sialnya, karena Duyong hanya sendirian menghadapi pasukan Kim yang membabi buta, lama-lama dia bisa dikalahkan juga. Kim kemudian datang menyusul dan langsung mendesak Duyong untuk memberitahu di mana Jang Do berada. Dia bahkan mengancam keselamatan istri Duyong seandainya Duyong tidak segera memberitahunya. 믿어도 돼. 황영중이 어디 있는지 알려주면. Sedangkan di lain tempat kakek Choi sedang sarapan bersama orang-orang yang setia di rumahnya. Kakek Choi lantas menanyakan Soyeon yang niatnya akan pindah ke panti asuhan sebagai juru masak. Soyeon hampir tidak bisa menjawab karena sebenarnya dia tidak ingin berpisah dari putranya. Namun apa boleh buat, menurut kakek Choi saat ini panti asuhan adalah tempat paling aman untuk Soyeon dibandingkan rumah kakek Choi. 이분을 좀 도와주시면 어떻겠어요? 정말 맛있습니다. Dan akhirnya dengan sangat berat hati Gunwo pun mengantarkan ibunya ke panti asuhan. Sementara itu Huang seperti biasa pergi ke restorannya, tapi pagi ini restorannya masih sepi, bahkan para karyawannya pun belum datang. Pada saat itulah seseorang tiba-tiba datang dan mengancam Huang. Siapa lagi kalau bukan Kim sang bos Smile Capital. Tiba-tiba saja Kim mengaku kalau dia sudah menemukan keberadaan Jang Do melalui Duyong. Kim ingin Huang berpikir kalau Duyong berkhianat gara-gara Kim mengancam keselamatan istrinya. Padahal itu hanya tipuan belaka. Dan karena Huang tidak percaya, maka Kim langsung mengajaknya bertarung. Tanpa Huang tahu, Kim sudah bersiap untuk pertarungan ini. Kim ini tidak hanya menyimpan pisau di sepatunya, dia juga memakai pelindung sehingga menyulitkan Huang untuk menyerangnya. Sehingga mau tidak mau, dia harus kalah di tangan Kim. Dan kembali lagi ke rumah kakek Choi. Tak disangka anak buah Kim berhasil menemukan rumah kakek Choi dan beramai-ramai menyelinap masuk. Woo-jin yang baru bangun tidur dan sarapan saat itu juga menyadari kalau rumah kakek Choi sudah terkepung. Dia kemudian melapor kepada kakek Choi dan bosnya ini berniat mengambil senjata dari bawah tanah. Untuk itu Woo-jin lah yang harus pasang badan demi menghambat pergerakan pasukan Kim agar tidak melukai kakek Choi. Sayangnya Woo-jin kalah jumlah, sekalipun dia adalah seorang petinju yang handal. Namun Woo-jin tidak akan sanggup melawan pasukan sebanyak ini. Tenaga Woo-jin pun lama-lama habis dan pada akhirnya
Di lain tempat, kakek Choi yang tadinya sempat menembak beberapa pasukan Kim lama-lama juga tidak bisa berkutik. In Beom pun berhasil menangkapnya dan membuat Choi tidak berdaya. Bahkan tak lama kemudian Kim datang dan langsung menghabisi kakek Choi tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Gonwoo yang baru saja mengantar ibunya ke panti asuhan, sontak terkejut melihat rumah kakek Choi yang sudah terbakar. Dengan cepat, Gunwoo dan Hyeonjun segera mencari Woojin dan juga kakek Choi. Sesaat kemudian, Hyeonju berhasil menemukan kakek Choi, namun yang amat disayangkan, kakek Choi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan untungnya Ganwo berhasil menemukan Woojin yang sekarat. Dengan cepat Ganwo segera membawa sahabatnya itu ke rumah sakit. Woojin pun segera mendapat perawatan, namun karena kondisinya yang sangat lemah dan kehabisan banyak darah, membuat dokter merasa kesulitan untuk menyelamatkannya. Ganwo pun merasa panik dan dengan sukarela Ganwo langsung mendonorkan darahnya untuk Woojin. Karena untuk saat ini Gunwo mau melakukan apa saja, asalkan sahabatnya bisa diselamatkan. 이거면 홍우진 환자 살릴 수 있는 선수거든요. 저 이 정도로 안 죽어요. 진짜 괜찮아요. 제발 우려 살려. Sementara itu Hyeonju masih terpukul atas kepergian kakek Choi. Dia kemudian memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. 여기 있던 사람 어디 갔는지 보셨나요? 아까 나갔어요. Sedangkan Gunwo yang sedang menunggu Woojin akhirnya mendapat kabar kalau operasi Woojin berjalan dengan sukses dan sekarang Woojin sudah dipindahkan ke ruangan perawatan intensif untuk pemulihan. Beberapa bulan setelah tragedi serangan itu, Woojin sudah sembuh dan kini tinggal bersama Gunwo. Mereka berdua saat ini berada di rumah kecil yang terletak di pedesaan karena bersembunyi dari Kim. Namun mereka juga tidak tinggal diam sekalipun sudah aman dari Kim. Gunwo dan Woojin tetap melatih tubuhnya supaya bisa lebih kuat karena masih bertujuan membalaskan dendam kakek Choi kepada Kim. Rupanya rumah kecil ini merupakan rumah asisten kakek Choi yang bernama Oh In-muk. Oh In-muk merasa salut terhadap perjuangan Gunwo dan Woojin selama ini. Walaupun tetap saja Oh In-muk melarang Gunwo dan Woojin balas dendam karena tidak ingin mereka mati sia-sia di tangan Kim. 김명길한테 잡히면 허락할 수 없으니까. Siang ini In-muk mengunjungi makam kakek Choi. Di sana Oh In-muk menemukan sepucuk surat dari Hyeonju yang kini berada di Roma. Saat itu In-muk yakin kalau ini adalah cara Hyeonju untuk mewujudkan janji kakek Choi yang mengajaknya berlibur ke Roma. 기사님이 이 편지를 열 때쯤이면 근데 여기 있으면 할아버지 생각이 나서 견딜 수 나라로 가면 나아질 거예요. Setelah itu tiba-tiba saja In-muk mengajak Gunwo dan Woojin menangkap Kim. Bahkan In-muk memberikan sisa uang milik kakek Choi untuk modal keberangkatan mereka ke Seoul. In-muk juga menjamin Gunwo dan Woojin aman karena dia sudah menyiapkan penginapan selama berada di sana. Dan penginapan yang dimaksud ternyata merupakan apartemen milik cucu In-muk yang bernama Damin. 제가 돌아왔을 때 테이프가 뜯겼거나 다시 붙인 저기랑 위 하나씩 있어요. 누가 위 자실 거예요? Tidak hanya uang dan penginapan yang diberikan In-muk, beliau juga meminjamkan mobil yang dulunya merupakan milik kakek Choi. Dan sekarang Gunwo dan Woojin mencari sekutu untuk melawan Kim. Orang pertama yang mereka tuju adalah mantan bos Woojin yang dulu pernah hampir meminjamkan uang 100 juta won untuk Gunwo. Namun rupanya Pak mantan bos ini tidak ingin membantu Woojin. Bukannya apa-apa, tapi karena dia tidak ingin berurusan dengan Smile Capital yang terkenal begitu kejam dan sangat berbahaya. 안 되겠다. 형이 제발.
Akhirnya karena belum berhasil menemukan tambahan personil, Gunwo dan Woo-jin mendatangi Moon Gwang-mu. Mereka berharap bisa mendapatkan sisa kesetiaan dari mantan anak buah kakek Choi itu. Namun sayangnya kondisi Gwang-mu saat ini juga tidak baik. Kantornya telah hancur karena dia juga terjerat hutang. 내가 채권을 한 달 안에 회수해오지 못하면 절반을 내가 물어낸다. 그렇게 적혀 있더라고. 그 계약서 스마일 캐피탈이랑 비슷합니다. Dan dari pertemuan ini Gunwo memberitahu bahwa kakek Choi sudah tewas di tangan Kim. Berita ini pun membuat Gwang-mu sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau mantan bosnya yang sangat baik itu bisa mati di tangan mantan anak buahnya. Sesaat kemudian setelah bertemu dengan Gwang-mu, Gunwo dan Woo-jin kembali mengintai Yang Jae-myung yang masih bekerja mencari para tunawisma. Lama-lama Gunwo tidak sabar kalau hanya mengawasi dari kejauhan. Maka dengan fisiknya yang sekarang jauh lebih kuat, Gunwo langsung menaklukkan Jae-myung. Ganwo dan Woo-jin berhasil menangkap Gwang-mu dan ingin menginterogasinya. Tapi awalnya Ganwo dan Woo-jin merasa kebingungan karena tidak pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Untung saja Jae-myung berkenan membagikan informasi Smile Capital dengan sukarela karena rupanya Jae-myung punya dendam pribadi terhadap Junmin. 이사님이 통화하는 걸 몰래 들었는데 이사? 어떤 씹새가 목을 칼로 그어가지고 죽을 뻔. Saat itu juga Gunwo dan Woo-jin merasa terkejut karena ternyata Junmin masih hidup dan sekarang perusahaan Smile Capital masih punya masalah dengan perusahaan Hong terkait pembangunan hotel. Hingga saat ini Hong masih saja menunda tanda tangan kerjasama antara perusahaannya dengan Smile Capital. Hal itu tentu membuat Kim sangat kesal dan menjadi semakin kejam. Ditambah lagi begitu Jang Do pergi, Kim sekarang punya orang dalam baru dari kepolisian yang membuat pergerakannya semakin leluasa. 김준민 새끼 말로는 김명 저도 스마일 캐피탈이 망하길 바라는 1인입니다. Setelah mendapatkan informasi dari Jae-myung, Ganwo dan Woo-jin segera menggali lagi tentang Hong. Bahkan mereka mencoba mengirim pesan kepada Hong melalui Instagramnya dan menawarkan bantuan untuk menangkap Kim. 잠깐만. 대박. 왜? 홍민범. Sementara itu di saat yang sama Hong malam ini bertemu dengan Kim yang menagih kontraknya. Hong sebenarnya masih ingin menunda persetujuan kontrak tersebut, tapi itu akan semakin membuat Kim semena-mena terhadapnya. 안고 추우면 동영상 풀고 그 동영상 때문에 Setelah pulang dari pertemuannya dengan Kim, Hong kebetulan membuka pesan yang dikirimkan Gunwo kepadanya. Hong pun tertarik dan mengundang Gunwo dan juga Woo-jin untuk makan malam bersamanya. Dan sama persis seperti yang dulu dilakukan Hong kepada Kim, dia mengajak anak-anak muda ini minum amer supaya mereka bisa saling berkata jujur tentang tujuan mereka masing-masing. 안녕하세요. 앉읍시다. 그쪽도 칼 맞았어요? 아니요. Tapi seperti biasa, awalnya Gunwo menolak permintaan itu. Namun karena Woo-jin yang baru saja pulih setelah dioperasi, tentu saja Woo-jin tidak bisa melakukannya. Sehingga Gunwo mau tidak mau harus ikut minum demi menghormati Hong. Yang tidak disangka-sangka Gunwo ternyata justru punya kadar toleransi alkohol yang begitu tinggi. Sampai-sampai ketika Hong sudah sangat teler sedangkan Gunwo masih sehat walafiat. Namun itu justru membuat Hong percaya kepada mereka. 야 둘이 있어 나한테 야 민청장 에이 형! 잘 챙겨줘 우리 가족이잖아. 잘 챙겨줘. 아 지금 어디 야근해서 그래 나 2시간 Akhirnya Hong bersama Gunwo dan juga Woo-jin pun menyusun rencana untuk mengalahkan Kim, di mana Min Gan-yong juga ikut andil dalam rencana ini dengan menyewa tim hacker dan seorang detektif. Rencananya mereka akan meretas HP milik Kim lalu menghapus video Hong yang ada di sana. Dan tidak cuma itu, Min Gan-yong tahu kalau Kim punya brankas pribadi yang bisa diledakkan melalui aplikasi di ponselnya. Itu juga akan jadi target mereka untuk menjatuhkan Kim. 상황을 방지하려고 두 가지 방법을 통해. 아니잖아. 뭐 그렇게 어렵게 얘기해. 숨 넘어가게. 자료를 긁어올 건데 이게 그 용량에 따라서 시간이 좀 걸리거든요. Dan pada akhirnya hari eksekusi pun tiba. Hong sengaja membuat janji dengan Kim di hotelnya. Maka untuk masuk ke area meeting, Kim dan pengacaranya harus memindai barcode yang ada di depan ruangan. Yang tanpa Kim tahu kalau barcode itu sudah dihubungkan dengan tim hacker yang bisa meretas datanya.
왜? 뭐야? 여기는 상황은 아니었습니다. Hal itu pun membuat semua orang merasa bingung. Namun untungnya detektif bisa tahu kalau Kim memiliki 2 ponsel, yang itu berarti mereka harus menggunakan rencana cadangan. Sehingga mau tidak mau Hong harus turun tangan dengan berpura-pura akan menandatangani kontrak asalkan dia bisa menghapus video dari HP Kim. Karena hanya dengan cara itulah Hong punya kesempatan untuk menggunakan ponsel Kim. 조금이라도 낌새가 이상하면 형이 바로 치고 들어갈 거야. 그러니까 한 번만 용기를 내자. Akhirnya, Hong memberanikan dirinya menggunakan rencana kedua. Dia lantas menemui Kim dan pura-pura ingin menghapus langsung video yang ada di HP Kim. Saat itulah Hong Degan cepat menyambungkan HP Kim dengan sinyal Wi-Fi di dalam ruangan, sehingga tim cyber dapat mengakses seluruh datanya. 근거 앞에 있습니다. 계약합시다. Akhirnya rencana cadangan ini pun sukses. Tim hacker berhasil mengakses ponsel Kim dan segera melaksanakan tugas tujuan mereka, yaitu meledakkan brankas penting milik Kim. Sementara itu Kim yang tidak punya firasat apapun langsung pulang begitu saja hingga akhirnya dengan penuh emosi Kim tidak menyangka kalau brankas pribadinya meledak. Dia pun sangat yakin kalau ini semua pasti ada hubungannya dengan kakek Choi. Dan oleh karena itu Kim langsung menelpon orang dalamnya di kepolisian untuk mencari tahu keberadaan asisten kakek Choi, yaitu Oh In-muk yang HP-nya sempat tertinggal di rumah kakek Choi yang kebakaran. Ternyata orang dalam di kepolisian yang menjadi antek-antek baru Kim adalah Jae-min, yang tanpa diduga dia berada dalam satu divisi dengan Gang Yong. Gang Yong yang tidak tahu apa-apa pun tanpa sadar bercerita kalau dia tengah menyelidiki Smile Capital dan akan menangkap Kim. 반년 정도 사채꾼 하나를 보고 있는데 이제 정리되는 대로 공유할 테니까 같이 따고 들어가. Jadi, begitu Jae-min mendapatkan kabar ini, dia langsung melaporkannya kepada Kim. Informasi dari Jae-min itu membuat Kim yakin kalau Jang Do pasti sudah membocorkan keberadaan brankasnya kepada orang lain. Dan satu hal yang dia sadari bahwa saat ini pasti masih ada anak buah kakek Choi yang tersisa dan ingin membalas dendam. Namun ada satu hal yang tidak Ganwoo dan Woo-jin tahu jika Kim masih menyimpan video Hong di dalam laptopnya dan akan menjadi senjata rahasianya. 오빠가 동영상 갖고 있다는 걸 알리는 게 낫지 않아? 스마트하시네? Dan keesokan harinya, anak buah Kim mulai mencari keberadaan Oh In-muk. Berdasarkan informasi yang diberikan dari Jae-min, akhirnya mereka bisa menemukan Oh In-muk lalu menangkapnya. In Beom lantas mengirimkan foto Oh In-muk yang sudah babak belur kepada Gunwo. In Beom juga mengancam akan menghabisi Oh In-muk jika Gunwo tidak datang ke lokasi yang sudah mereka tentukan. Saat itu kebetulan Damin juga sedang bersama Gunwo. Dia pun segera bersiap untuk menyelamat kakeknya. Namun karena ini merupakan misi berbahaya, Gunwo sempat melarangnya. Yang tidak dia sangka kalau Damin ternyata punya keahlian khusus, yaitu memanah. 안 돼요. 절대 안 돼요. 너무 위험해요. 저희 둘이 갈게요. 네. 근데 다민 형, 그 활은 어디다 쓰려고요? Dan pada akhirnya mereka bertiga pergi ke tempat Oh In-muk diculik. Bahkan Mon Guangmu yang baru sembuh ikut membantu membalaskan dendam terhadap Kim. Maka dari itu mereka lantas berbagi tugas. Guangmu dan Damin akan mengintai dari atas gedung, sedangkan Guanwo dan Woo-jin akan menemui In Beom. 우리 두 해병은 정문을 통해서 돌격한다. 자네는 누군가? 할아버지 구하러 왔는데요. 좋아. 양궁하고 나는 지하 주차장을 통해서 들어와. Kedatangan Gunwo dan Woo-jin seketika disambut ratusan anak buah Kim. Namun sekarang Gunwo dan Woo-jin tidak merasa gentar sedikit pun setelah sembunyi berbulan-bulan dan menempah diri mereka dengan latihan fisik yang sangat keras. Ini mereka jauh lebih percaya diri dan siap menghadapi ratusan preman tersebut.
Sesaat kemudian Gunwo dan Woojin sudah terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Damin yang tidak turun langsung ke medan pertempuran pun membantu Gunwo dan Woojin dari lantai atas. Sialnya salah seorang preman berhasil menemukan Damin dan berniat menyusulnya ke lantai atas. Namun untungnya Gwangmu berhasil menghentikan preman tersebut sehingga Damin selamat. Sementara di sisi lain kini Ganwo berhadapan lagi dengan Inbeom. Kalau dulunya Gunwo bisa mental melawan Inbeom, sekarang pukulan Gunwo jauh lebih meyakinkan dan membuat Inbeom harus menelan kekalahan. Sedangkan di sisi satunya sekarang Woojin membantu Gwangmu untuk menghabisi seorang preman yang ternyata preman itulah yang dulu menusuk perutnya saat serangan di rumah kakek Choi. Jadi begitu Woojin mendapat kesempatan dia langsung menghabisinya tanpa ampun. Beberapa saat kemudian para pasukan Kim babak belur dihajar Gunwo dan kawan-kawannya. Inbeom bahkan diculik dan dibawa ke markas untuk diinterogasi. Jadi begitu Ganwo mendapat informasi di mana Oh In-mook berada, dia langsung menuju ke sana dan minta bantuan Ganyong untuk menangkap para pelaku. 어이. 죄송해요 형. 근데 경찰에 알리면 기사님을 죽일 거라고 그래가지고. 위치 하나 찍어봐. 일단 갈 거니까. Sialnya Ganyong belum tahu jika ada pengkhianat di kubu kepolisian. Menelpon Jae-min untuk menuruti permintaan Gunwo. Dengan informasi itu, Jae-min kemudian memberi kabar kepada Kim sehingga dengan cepat Kim segera memindahkan lokasi penyekapan Oh In-mook. 먼저 와서 뒤져봤는데 아무것도 없어. 광호 양식장이야. 김현기 똘마니요. 저 칼로 찌른 놈. 서울 양식장이 맞아? Sementara itu Gwangmu yang berhadapan dengan Inbeom langsung menginterogasi pria itu untuk mencari tahu di mana Kim menyimpan hartanya. Tapi Inbeom bukanlah orang yang mudah cepu, bukannya membocorkan rahasia bosnya. Inbeom justru memilih COD dengan malaikat maut yang membuat Gwangmu seketika panik. Dan keesokan harinya pasukan Kim mulai beraksi. Dengan sangat sadis mereka menghabisi siapapun yang terlibat dengan Hong, termasuk Ganyong detektif dan tim hacker yang kemarin meretas ponsel Kim. Dan rupanya Kim juga sudah mengetahui dalang di balik kerusuhan pasukannya, yaitu Gunwo dan Woojin. Untuk itu Kim lantas mengundang mereka berdua di sebuah tempat yang ternyata adalah lokasi penyekapan Oh In-mook. Maka malam ini juga Gunwo, Woojin dan Damin segera berangkat ke tempat perjanjiannya dengan Kim. Namun sebelum sampai di lokasi, Damin lebih dulu diturunkan supaya dia tetap aman dan tidak terlibat dalam perkelahian. Dan sesaat begitu tiba di lokasi, Gunwo dan Woojin akhirnya berhadapan langsung dengan Kim dan Junmin bersama Oh In-mook yang sudah tidak berdaya. Dan tanpa menunggu lama pertarungan pun langsung pecah. Tanpa disangka anak buah Kim kewalahan menaklukkan Gunwo dan Woojin. Hal ini pun membuat Kim kesal sampai akhirnya mengancam Gunwo dan juga Woojin supaya menghentikan perlawanannya. Dan tiba-tiba rupanya Damin mengikuti Ganwo dan Woojin dan kini ia berhasil menyelamatkan kakeknya sementara Kim kabur tak tahu kemana. Dan pada akhirnya penyerangan ini sudah tersebar ke polisi dengan banyaknya bukti yang telah dikumpulkan oleh Ganyong. Pihak kepolisian mulai meringkus anak buah Kim yang masih tersisa.
Sayangnya meskipun Smile Capital sudah dibekuk polisi, hal itu belum membuat Hong tenang karena Kim belum tertangkap. Hong sangat khawatir jika Kim masih menyimpan videonya dan akan menyebarkannya jika posisinya mulai terdesak. Namun Gan Yong berusaha menenangkan sepupunya itu dan meyakinkannya kalau Kim pasti akan tertangkap. 끝난 게 아니잖아요. 이장도는 김명길이 어디로 도망칠지 알 수 있을 것 같아서요. 맞아요. Sekarang perusahaan Smile Capital benar-benar hancur, maka sesuai dengan rencananya Kim akan kabur dengan membawa semua hartanya. Namun sayangnya saat ini hanya Jang Do yang mengetahui kemana Kim akan pergi, sehingga Gunwo harus mencari tahu di mana Jang Do berada sekarang. 그 한 장은 10,000원이 아니라 100만 원이었죠. 1,000만 원. 바로 입지로입니다. Dan benar saja, begitu Gunwo mentransfer uang, Jang Do langsung meneleponnya. Gunwo lantas memberi kabar bahwa Smile Capital sudah diringkus polisi, tetapi Kim masih melarikan diri. Namun di saat Ganwo menanyakan tujuan, Jang Do justru minta uang 1 miliar won. Tak disangka, Jang Do ternyata kecewa kepada kakek Choi yang sudah tewas sehingga tidak lagi mengirimkan uang kepadanya. Dan sekarang Jang Do benar-benar miskin. Untuk itu, inilah kesempatan bagi Jang Do untuk punya uang lagi. 10억이 잘 생각해. Untuk itu, Gunwo dan Wujin lantas menemui Hong. Mereka menceritakan komunikasinya dengan Jang Do yang sempat membuat Hong khawatir Jang Do hanya menipu. Namun setelah Gunwo meyakinkan Hong, pria itu langsung mengirim uang ke Jang Do dan Jang Do menempati janjinya. 컨테이너 보내는 TJBU 900-4230. 김 대표가 정치자금 대준 사람이 베트남 정부의 고위 관료야. 내 이름 대고 잘 흥정해봐. 참고로. Ternyata Kim berencana kabur ke Vietnam dengan menggunakan kapal laut, bahkan Kim sudah mengemas seluruh hartanya dengan menggunakan kontainer besar. Gunwo dan Wujin pun menyelinap ke pelabuhan dan mengaku bernama Jang Do untuk mencari Kim. Akhirnya, setelah berhasil masuk ke dalam kapal, Ganwo dan Wujin segera melanjutkan misinya untuk bertemu dengan Kim. Tak lama kemudian, mereka rupanya berhasil bertemu dengan Kim yang sedang berada di dek kapal dan pertarungan pun dimulai. Dan pada akhirnya, setelah melalui pertarungan yang begitu sengit, Gunwo dan Wujin berhasil mengalahkan Kim dan anak buahnya. Mereka juga bisa menghapus video Hong, sehingga konglomerat satu itu tidak akan khawatir lagi. Namun yang paling mengejutkan sekaligus membahagiakan, Ganwo dan Wujin berhasil menemukan satu kontainer yang berisi penuh dengan batangan emas senilai 84 miliar won. Sekarang setelah Kim sudah berhasil dilumpuhkan, Gunwo berniat menggunakan emas-emas itu untuk membangun rumah sakit seperti keinginan kakek Choi yang ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Keinginan ini pun membuat Hong tersentuh dan akhirnya bersedia membantu Ganwo untuk mewujudkan keinginan tersebut. Untuk itu Gunwo pun berterima kasih dan meminta Hong untuk memasukkan nama kakek Choi sebagai nama pendiri rumah sakit tersebut. 사장님 성함이 들어갈 수 있을까요? 네. 우리 아버지도 좋아하실 것 같고 그래도 고민은 해볼게. 감사합니다 형. Di sisi lain, Hong merasa kagum dengan Gunwo dan juga Wujin yang tidak berniat mengambil emas itu untuk diri mereka sendiri. Maka dari itu, Hong pun memberikan 2 batang emas senilai 1 miliar won untuk masing-masing orang, yang tentu saja membuat Gunwo dan Wujin merasa begitu senang. 감사합니다 형. Dan akhirnya, setelah Gunwo dan Wujin menyelesaikan misinya, mereka menjemput Soyeon ibunya yang ada di panti asuhan. Sekarang Gunwo bisa hidup bahagia lagi bersama dengan sang ibu, dan series ini pun tamat. Nah, itu dia guys, seluruh alur dari film Bloodhound. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya.
Saya Bagol Banter Tong Setan dan si Otong mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget. Yang tenang, tidak perlu buru-buru, tidak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya, sekarang tengah kopinya, bakar udutnya, dan see you next video. Bye-bye.